Ya, hari ini tanggal 15 bulan Mei tahun 2024. Ada Sage ya. Ini adalah tukar pikiran aja sebenarnya sama teman-teman ya. Jadi saya percaya sih teman-teman itu udah pada paham ya tentang analisis, mau fundamental, mau teknikal, ataupun analisis tentang banarmologi ya. Orang lainnya bilangnya banarmologi ya. Jadi sebenarnya kali itu udah pada tahu sebenarnya, cuman saya yakin sih teman-teman buat biar meyakinkan aja gitu, biar ada tambahan, dan saya percaya teman-teman juga lebih bisa lagi untuk analisa lebih ya. Nah, tapi sebenarnya ini kan video rekaman untuk pembelajaran, jadi kita sama-sama belajar lah. Makanya saya bilang kalau ada yang komentar, saya sangat berterima kasih. Kenapa? Karena di situ ada informasi masuk, sedangkan saya punya informasi terbatas gitu kan. Saya kadang-kadang hanya baca, cuma saya lewat aja gitu kan. Kalau ada yang penting baru saya rekam gitu kan. Baru saya masukkan ke emitennya gitu kan, kasih keterangan. Yang lainnya mungkin saya dapat informasi dari komen, nanti kita cross check sama-sama. Oh ya benar seperti ini gitu kan. Makanya saham Sage udah saya bahas beberapa kali, cuman ini dilihat dari chart secara global ya, dari tahun 2023 dia baru bikin satu gunung aja nih. Selebihnya dia bikin bukit tapi longsor, pernah bikin bukit, bikin gunung ya. Ini gunungnya nih, saya bilang ini gunungnya sampai ke 400 gitu kan. Kalau kalian ingin memastikan bahwa sebuah emiten akan kembali kepada sejarahnya, ya ini bisa sebagai pembuktian gitu. Bisa enggak gitu kembali kepada sejarahnya, atau hanya kecap-kecap aja gitu kan. Tapi yang saya tahu sih ya, harga saham akan kembali kepada sejarahnya itu ketika ada syaratnya. Satu, syaratnya emang fundamentalnya baik. Terus jenis usahanya sudah dikenal publik gitu kan. Dia emang tidak pernah bermasalah dari semenjak IPO sampai hari sekarang. Itu biasanya dia berperilaku baik, market makernya juga sayang sama sebuah emitennya itu. Jadi si harga itu dijaga. Nah, yang pasti itu, yang harus dipastikan bahwa di dalamnya itu masih ada market makernya. Itu yang harus dipastikan itu. Memang setiap emiten itu pasti ada penunggunya, Siapa penunggunya? Kemungkinan ada tiga yang saya bilang kan, ada tiga itu ya, market maker. Terus market maker dibagi dua kan, ada market maker foreign, ada market maker lokal. Terus ada bandar pooling, artinya di luar market maker, cuma dia kadang-kadang menggerakkan juga. Kadang-kadang dia pihak ketiga, bukan istilah ngacau ya. Jadi kadang-kadang, waduh ini siapa nih pemain besar, padahal dia bandar cooling gitu. Jadi dia tahu nih emiten itu mau kemana itu udah tahu dia gitu kan. Makanya dia mainin nih saham ini, tahu dia ada penunggunya gitu kan, tahu dia siapa penunggunya, tahu. Itu udah mungkin udah market maker kawakan ya. Kalau bandar cooling itu udah market maker kawakan ya. Yang ketiga adalah emitennya sendiri gitu ya, yang punya emiten. Makanya kadang-kadang kalau emiten yang dikuasai sama perusahaan, emiten yang dikuasai sama perorangan, itu perlakuannya beda gitu, kadang-kadang seperti itu. Kalau yang perorangan kan dia bisa jual kapan aja gitu kan. Baik, langsung aja ya. Ada informasinya itu, insidernya itu jualan ya. Kita langsung ke informasinya nih. Oh, insidernya belum keluar nih. Katanya insidernya jualan, tapi saya lihat di sini sih belum ada penjualan ya. Insidernya belum ada yang masuk ataupun keluar. Kita lihat di sini. Kepemilikan masih 20%. Ya, masih 20%, belum ada yang keluar. Kabar baik dong. Ya betul, berarti si bintang terang belum jualan gitu kan. Masih ada saham 70% nih. Setidaknya sampai 14 Mei nih. 14 Mei. Update aja kan 14 Mei nih. Hari apa? Hari kemarin ya. 14 Mei ya. 2 hari yang lalu dia belum ada gitu, belum ada pergerakan apapun. Kita lihat tuh,
belum ada pergerakan apapun, masih 19,86 kan. Satu tahunnya berapa nih? Oke, kita bikin 5 bulan, masih 19,8,6 ya. Ya, berarti ini belum ada pergerakan dari apa namanya, dari insidernya. Yang kedua, lihat 30 April. Sebenarnya ini dari itu banyak yang masuk nih. Saya yakin sih orang-orang teman-teman kita yang emang tahu tuh. Ini saham semua walaupun gocap tidur lama tapi ada potensi naik gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang yakin pasti pada beli gitu. Ah, saham gocap, mumpung gocap murah. Terus lagi begini gitu kan, lagi banyak gonjang-ganjing. Biasanya kan kalau lagi gonjang-ganjing itu pada ditakutin. Makanya karena orang-orang yang udah pada paham mungkin ya masuk gitu, mungkin gitu kan. Mungkin orang paham udah pada masuk. Ini harga IPO-nya cepat ya kalau dibahas itu mah ya. Makanya saya tadi ada informasinya itu bahwa insider itu ada informasi insider gitu ya. Tapi di sini belum ada. Mungkin nanti kalau udah ada insider lagi, tolong kasih tahu saya atau di di broker yang mana gitu ya. Baik, ini pengendali saya. Sebenarnya pengendali ada dua nih, ada si Edward sama si Benteng Terang Sejahtera. Mungkin yang pertama mengendalikan adalah ini nih, 9,65 ya. Baik, kita lihat di finansial karena sekarang ada saham PPK. Pertama yang harus dilihat adalah equity. Equity-nya secara anual dulu ya. Equity-nya naik ya, 110, 116, 128, 28. Artinya naik, ini bagus. Kita coba lihat quarter. Kayaknya belum muncul quarter 4 2003, belum muncul. Ya, belum muncul ya. Yang updatean yang sekarangnya belum muncul. Cuman di sini net income-nya udah muncul ya. Ini itu ya, tanggal 31 Maret ya. Udah muncul di di kuartal 1-nya 2024. Sebagai bahan perbandingan, sekarang turun. Kalau turun wajar, soalnya kenapa, namanya juga usaha kan. Kita lihat revenue-nya juga turun 1 miliar. Penggecotan untuk usahanya ya kurang lah. Properti biasanya banyak order itu antara bulan Agustus sih katanya ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, makanya mungkin teman-teman yang paham biasanya udah pada tahu tuh siklus dari pergerakan. Apa bulan ini pergerakannya adalah siklus di energi, properti gitu kan, infrastruktur gitu dan lain-lain lah, ada banking, ada keuangan dan lain-lain. Berarti ini pairnya terbaru ya, sekarang 162. Terus book value-nya masih di atas 1,39. Kalau lebih dari 1,5 baru dibilang mahal, atau nggak 2 dibilang mahal ya. Tapi kalau yang bagian dividen mah kadang-kadang 2 juga dibilangnya murah. Ini harga bukunya 35. Kita catat aja ya untuk menentukan harga wajarnya. Berapa sih harga wajarnya? Kita catat PE sama PBP. PBP itu saya butuh yang ini nih, benar. Dua ini berapa PBP-nya? 35,86. Nanti kalian hitung sendiri aja, takutnya saya salah ya. Nama juga manusia lah, tempat salah dan dosa. Terus ada ROI-nya 0,86, ada isian lah lumayan ya, walaupun tidak di atas 10%, tapi ada isian. Ini cash-nya ada 1 miliar, hutang jangka panjangnya 14 miliar. Ya mungkin lah, nama juga properti banyak hutang ke material kali ya. Cuman dibanding dengan equity-nya ya jauh lah hutangnya ya, masih bisa kebayar. Ini grow-nya naik negatif, tidak pernah bagi dividen. Baik, kita ngitung itu dulu ya. Oh ini nih, bid dan offer. Bid dan offer 814, 815. Ini paling ya teman-teman kita lah yang banyak keluar. Ini sebenarnya SAGE masih ada market makernya menurut saya ya. Apa kelihatannya nih, 24.000 bulat, 10.000 bulat, 14.000 bulat, 33.000 bulat.
5.000 bulat ya. Terus ini ada tahanan 30. Kalau dia retail, contohnya retail nih 30.000, pasti dibanting ke sini semua. Gak mungkin yang penting saya keluar gitu kan. Tapi ini kenapa dipasang 30? Dijagain di 58. Kenapa? Ada 55 33. Ada 51 33. Artinya kalau bisa menyentuh ini ya angka 30 ini ya. Ini secara bid dan offer ya. Kemungkinan ini akan ditarik gitu kan. Ada yang berani nggak ngabisin yang ini terus ngabisin yang ini gitu kan. Minimal nyentuh ini ya. Nah, baru si market maker biasanya bergerak. Ini tinggal cari lawannya aja. Makanya kita lihat nanti ya. Kita hitung dulu ini deh fundamental dulu ya. Jadi kita akan hitung secara dividen, dia tidak bagi dividen. Kita akan hitung secara pair ya. Pair itu adalah ngitungnya pair rata-rata, bukan pair yang ini ya. Pair rata-rata dikali EPS. EPS-nya kan, tapi TTM nih. TTM berarti 0,31. Jadi kita pairnya kita hitung 0,31 ya, 0,31. Baru kita akan nyari yang namanya PE untuk rata-rata 3 tahun. Jadi ngitungnya secara kuarteran, cuman cara ngitungnya di 3 tahun ya. Ya kalau kalian mau dihitung secara 1 tahunan ya silahkan gitu kan. Tapi standarnya 3 tahun, coba setahun deh ya. Untuk kali ini kita yang setahun aja. Ini itu 44 nih. Nanti kita bandingkan yang 3 tahun. Jadi pair yang sekarang itu adalah 44.16. Ya bebas aja kalau mau ngitung mah. Ya, namanya juga hitung-hitungan. Kita cari lagi yang untuk 3 tahun berarti ya. Harusnya sih kalau fundamental kan tahunan biasanya. Ini 45, nggak jauh beda lah. Udahlah, ambil yang 3 tahun aja ya. 45,10 lah, nggak jauh beda ya. Jadi nanti kita kalikan. Kita akan kalikan EPS-nya adalah 0,31 ya, dikali harga rata per 3 tahun adalah 45 ya, 45.10 sama dengan 13 ya, 13 ini. Ini harga wajarnya kalau menurut per adalah 13 ya, 13 perak nih. Mungkin ya harga 50 sekarang udah ketinggian ya. Nah, makanya kita jangan kalah, kita tenang. Kita cari kalau tertingginya berapa. Tertinggi kan 1 plus nih selama 3 tahun ya. Nah, ini PS 1 plus, kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu. Tapi nanti saya jelaskan ya, karena kalau fundamental kan artinya suka-suka aja gitu ngitungnya. Titik 73,03 kali EPS TTM 77.03 dikali 0,31 23 ya. Istilahnya ini harga kemahalannya aja udah mahal banget gitu secara pair ya. Secara pair ini bahwa si Sage ini kemahalan gitu. Di harga 50 aja masih kemahalan, orang paling mahalnya 23 aja terlewati gitu, apalagi ini di 50 perak. Artinya ini memang udah kemahalan, makanya dibiarkan seperti itu aja, dibiarkan tidur. Mungkin secara fundamental seperti itu ya. Kita hitung lagi satunya itu adalah berdasarkan PBP.
PBP itu kan berarti kuren PBP-nya dikali 35.86. Ini secara PBP ya, dikali. Nah, kita cari yang namanya kita hapus dulu ini nih. Kita cari PBP-nya berapa per 3 tahunnya. PBP. Ya, sama-sama belajar lah ya. Istilahnya kalau kita belajar kan, saya juga kalau kalian pakai ya ilmunya bisa bermanfaat ya. Sebaik-baiknya orang kan yang ilmunya bermanfaat. 3.07 ya. 3.07 dikali 3.07 110. Nah, masih relevan nggak ke 110 kalau sage? Untuk 3 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan atau 3 bulan ke depan masih ada harapan ke 110? Kalau 110 makan kecil, 2 kali ARA ya, 2 kali ARA aja kan cuma 60%. Nah, ya. Kita coba ke market maker deh biar enak ya. Jadi bid and offer kan udah secara fundamental udah. Sekarang kita lihat di broker summary. Ya, nah ini secara broker summary seperti ini. Jadi kita mau ngitung candle. Nah, secara candle udah kagak ada candle. Nah, itu kelemahan candle kan. Di 50 nggak ada candle. Secara MA rata semuanya. MA 10, MA 20, MA 200. Nah, itu kelemahannya. Secara technical analisis kalau harga 50 tidak bisa tidak bisa terangkan ya. Nah, cuman yang bisa ngitung ada secara fundamental dan secara bandarmologi ya. Seperti itu teman. Jadi semua technical, semua analisnya masing-masing ada kelemahan, terutama di saham gocap. Yang saham gocap itu yang bisa dihitung hanya fundamental dan bandarmologi aja. Kalau technical nggak bisa. Saya mau menghitung technical, coba di sini mana? Candle hijaunya ada nggak? Candle merah yang tingginya ada nggak? Kan enggak. Berapa bulan tuh kan? Berapa bulan? Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wush. Ya, hampir 1 tahun ya. Biar saya bolak-baliknya enak nih. Tadi saya itu dulu ya. Nah, biarin aja. Biar saya bolak-baliknya enak, biar nggak lama loadingnya. Baik, kalau asik pakai broker summary. Agak lama dikit ya, nggak apa-apa ya. Oh ya teman-teman, kalau yang belum dibahas nanti ada waktu nanti saya coba bahas lagi ya. Kalau untuk saham ini apa namanya? Saham UNTD ya. Itu kan pembahasan khusus ya. Nanti saya bahas lagi ya UNTD. Tadi sebenarnya ada pantulan sih, kalau UNTD tidak ada pantulan. Kita ke SAGE dulu deh. Kita fokus ke SAGE. Kemarin pernah kita bahas juga SAGE sebenarnya. Maret nih ada masuk 8 Maret. Walaupun dikit, sekitar dikit banget sih Maret masuk nih. Si Foren. Cuma walaupun sedikit, kita harus lihat siapa. Maret tanggal 13 Maret ya. Ya, 13 Maret. 13 Maret siapa? 13 Maret. Foren. Ada si Aka. Hanya 1 lot masuk nih. Ini lucu nih, masuk 1 lot. Ini benar nih 1 lot. Berapa? 13 Maret kan? Maret 13 ini benar 13 Maret nih. Foren masuk cuma 5.000 perak. Terdeteksinya tinggi lagi. Salah kali ini. Bener 13 Maret Iya 13 Maret ini 13 Maret nih. Coba gini deh, dia kan gak ada isian ya. Nah 12 deh.
sampai hari ini, today. Benar Maret bener, gak ada isinya. Kita gross, iya nggak ada isinya. Cuma 5.000 perak, si AK cuma 5.000 perak. Udah foreign ada masuk walaupun cuma 5.000 perak ya, lagi ngetes pasar lah. Berarti si AK udah disimpan tuh di apa namanya, di watchlistnya nih, sage gitu. Ya mudah-mudahan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman dari bandar lokal menunjukkan ini sangat-sangat pembuangan ya, dia nggak mau kalah dari sini nih. Dari sini 13 Februari, 28 Februari dia mengadakan pembuangan terus. Ya, emang benar-benar ditahan sama dia, digocap supaya nggak kemana-mana. Dari frekuensi analyzer menunjukkan ini belum pekat ya, belum satu tapi belum apa namanya solid ya. Misalnya di sini nih tinggi agak tinggi sampai 3 kali aja. Nah itu biasanya smart money masuknya udah mulai besar nih. Tapi kalau dari sini sih udah lumayan sih ya, tinggi ya. Frekuensi analyzernya akhirnya adalah cuman masuk sedikit cuman dia tidak signifikan. Kalau yang signifikan kan 1 bulan itu penuh gitu sih apa namanya si frekuensi analyzer. Kalau ini cuma satu aja. Cuma disinyalir sih di sini emang ada apa namanya, ada dana yang masuk secara pintar. Baik kita update dari bulan sekarang aja ya. Dari Mei dulu ya. Kita dari Mei dulu. Kita foreign udah nggak masuk lah. Kita olahkan aja berarti ya. Sini ada siapa? Teman-teman kita ada si XL, XC, CC, PD, YP. Ambilnya kecil-kecil. Lihat di nego juga kecil ya. Tar dulu, gede juga di nego nih. Wish, bulan Mei ya di pasar nego gede juga nih. Ya, ini bukan broker lokal yang familiar ya. Tuh kan, Waterfront. Oh bayangin aja, kita belum pernah dengar kan. Waterfront. Ya mungkin dia mau ini kali mau apa namanya, mau sebagai market maker baru ya. Dia belinya aja kan nggak murah banget ya, 50 pas gitu ya. Kalau dia punya duit banyak gini nih, kalau di nego kalau menurut saya ya, ini pendapat saya ya, bukan istilahnya untuk mempengaruhi atau yang lainnya. Ada yang beli nego cuma kecil-kecil, 1000 lot, 2000 lot, 500 lot. Itu yakin teman-teman kita yang punya duit, tapi dia ngerti bagaimana cara menjual saham setelah beli di pasar nego. Mungkin dia karena dia trader ya, akhirnya dijemur aja di 51, kalau nggak 50 kan ibu belinya pasti di bawah 50. Tapi kalau ini secara besar dan belinya bulat, ini kan 55.000 bulat ya, harga 50. Artinya ini bukan retail ya, bukan retail, cuman bukan retail yang pemodal biasa-biasa gitu. Dia berani aja 50 aja berani. Andaikan dia retail biasa, ya tinggal dibeli aja langsung istilahnya di 50. Cuma risikonya cuma satu kan, kalau dia beli di 50, contohnya di sini beli di 50 ya. Mana sage teh? Sage. Nah, berarti kan kalau dia beli 50, ada 50.000 lot, kan cuma satu kali ini kan 50.000 lot itu cuma satu kali pasangan ya. Langsung di sini kan berkurang, artinya mencolok banget. Ini sedang pasangannya itu kan cuma 30. Ini pasangannya cuma 30 kan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi bedanya apa namanya, yang beli retail sama yang banyak duit itu seperti itu. Dia beli di 50 cuman lewat yang lain, akhirnya tidak mengganggu psikologis dari
istilahnya bid dan offer gitu kan. Itu untuk di bulan Mei. Kita lihat di bulan April. Secara reguler masih teman-teman kita PD, YP, CC, NI, KK, NI kecil ya, CC juga kecil, PD ya. Kita lihat di pasar nego. Kita lihat di pas dinetkan. Nah, kalau ini retail biasa nih, ini retail biasa nih. Ya, beli cuma 1.000 gitu kan, 2.000, harga 20. Nah, saya yakin ini retail biasa. Bukan yang ikut serta nanti di dalam perkumpulan dari market maker gitu kan. Makanya nanti kalau Sage naik ya, mudah-mudahan si Sage naik, coba lihat gitu ya, broker FZ jualan enggak gitu kan. Baik, kita lihat lagi di bulan sebelumnya, dari bulan sebelumnya, di bulan Maret ya. Di bulan Maret nih PD, YP biasa ya, beli cuma kecil-kecil. Pasar negonya kita jet netkan, YZ 4.000, harga 19, beli dari si CP sama si YP ya. Ini tawar ini kali apa namanya, tawar gatra kali ya. Nah, ini XL ada yang ngejual nih, teman-teman kita ada yang ngejual tuh ya, teman-teman kita ngejual 1.000 itu di harga 16-18. Artinya udah pada putus asa ya. Ya karena kenapa mereka putus asa? Ada papan papan apa namanya? Papan pemantauan khusus yang sekarang bikin cemas itu adalah itu gitu loh. Tapi lihat dari equity-nya, dia enggak gitu, enggak apa namanya, enggak negatif gitu kan. Cuman ini tinggal ininya aja, apa namanya, tinggal harganya aja minimal 1 kali aja di 51-in gitu kan, membuat tenang para retail gitu kan. Ya kalau begini kan udah pada harap-harap cemas kan, ini naik enggak nih, turun enggak nih gitu kan, bisa-bisa masuk ke papan akselerasi nih katanya. Cuma kalau lihat dari sini sih mudah-mudahan si FZ ini adalah sebagai penolong retail ya, yang mau menggerakkan. Kita lihat dari bulan Februari, kita lihat di pasar regulernya ada FS. Nah ini baru bener FS nih, bukan kalau yang bener mah FS beli 50 harga 65 gitu kan, beli 36 harga 50. Jadi enggak ada istilah neko-neko, kecuali partai besar kalau 1 juta lot gitu kan. Nah di sini mudah-mudahan ada yang lebih besar nih. Nah, set tuh kan ada nih si KI nih. Nah, si KI 70.000 beli dari kakak. Nah ya, terdeteksi nih ya. Ini kan bisa jadi oke, kalau menurut saya situ beli 50, nanti saya beli 10 kan bisa aja. Nanti si FJ sama si KI ini jualan enggak gitu kan. Nah kita lihat gross kan, si KI itu kan beli 10 nih, si KI beli 10 ya kan. Nah tadi yang jual siapa? Yang KI beli 70, jual dari si kakak, lihat nih. Lucu ya, kakak 70, KI ambil disebut dua-duanya sama KI nih ya kan, 140. Cuman yang keterima sama si KI cuman 70 kan, harusnya kan 140 nih dari si kakak. Ini si KI kemana nih? Kan lucu kan ini nih, kalau digelaskan ketahuan banget nih. Dia beri kakak, mungkin ya beri KI dari KI ya, terus beri dari kakak. Cuman di sini terdeteksinya coba sih, kenapa KI enggak 140, hanya 70. Nah itu kan namanya juga market maker. Saya beri di 50, saya beri di 10, pricing berapa coba?
kalau jadi market maker nih, bertiga aja nih, kalau diekspresikan berapa? Hah? Coba nih, 5 tambah 5, 10, 6, 7 tambah 3, 130 kan? Udah sekitar 280 kan? Hampir 300 lah. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi emang market maker itu punya jalannya, dia punya jalan ninja sendirinya. Apalagi mengolah saham-saham yang 50 gitu kan. Kita lihat dari bulan Januari. Kita lihat di gross. Oke. Masih ya. Nah, masih kan ada perkembangan kan, cuma segini kan. Tapi tadi sih waktu di bulan Februari kan ada sih ini satu lagi siapa tadi deh, bulan Februari teh di tanggal 1 hilang kan. si Ajet ya, seperti itu teman-teman. Terus kita lihat bulan Januari, dari Januari ya, kita regulerkan dulu. Ada si PS ya, si PS, si EP berdiri 50, harga normal semua gitu. 65, 55, 140 ya. Jadi yang jadi tameng itu adalah tuh kan si FJ juga kan terdeteksi di negonya. Terus nanti di regulernya siapa nih, si PS gitu kan. Si Becky masih jualan sama sih ya. Jadi lihat dari frekuensi analisa juga di sini udah ada tinggi frekuensi analisanya, cuman ini tidak signifikan frekuensi analisanya. Alhamdulillah. Maaf ya. Nah seperti itu kalau sage teman-teman. Ini sembari ngobrol aja ya. Jadi kalau kita nunjukin dari frekuensi analyzer ada isian, cuman tidak signifikan, artinya ya udahlah. Mungkin yang ini belum selesai aja sebenarnya, apa namanya? Dia mungut barangnya belum selesai, baru 240 tambah 65 ya. Belum 1 juta acan lah untuk bulan Januarinya ya. Harusnya mah kan kalau ada udah 1 juta aja di bulan, tapi kalau ke bawahin mah ada dia dari mulai bulan, contohnya dari Januari 2023 aja ya. Kita lihat di nego. Tuh, di nego itu udah banyak banget sebenarnya nego itu. Ya. CPS, CID itu kan kita ini broker apa gitu kan. Anugerah Sekuritas. Kan itu kalau saya sendiri kan karena banyak broker, jadi yang broker-broker yang tidak familiar ya mungkin itu dimasukin sama orang-orang market maker gitu kan. Karena sebuah broker juga ya udah sini nampung duit di saya gitu. Nanti istilahnya buka RDN di saya. Nah, si market maker ngerti nih ya, sama mereka retail nggak pada paham nih, taunya retail aja gitu kan. Ternyata mungkin ini adalah isian. Coba nih, gini aja nih. Dia punya 1,4 miliar duit ya. Beli 318 ini di 35. Kita groskan deh. Lihat. Beli 35. Dia kan sebenarnya ikut jualan juga nih, 35 jual di 50 gitu kan. Si ID itu. Karena punya duit aja dia. Udah sini nampung istilahnya 500 lot gitu kan, 500.000 lot. Mungkin beli dari si PS ini gitu kan. Kamu jual di 50 deh. Nanti saya tidak antri, yang penting mah situ dapat untungan. Kan 15 poin atau 15 poin aja. Kalau dari harga 35 berapa persen, itu kan tinggi banget.
Ya, seperti itu. Jadi ini si ID aja jualan di bawah gitu. Tapi kalau punya duit istilahnya, kalau market makernya itu apa namanya masih ada gitu ya, biasanya kan market maker aja udah belinya di 50 perak ya. Kita diregulerkan deh, coba lihat si LS ini, dia andaikan dia punya 22 miliar ya, si kakak 16 miliar contohnya gitu kan. Jadi Januari itu andaikan dia belum apa namanya belum keluar gitu kan, coba buat apa gitu, punya barang hanya dikoleksi doang kalau nggak mau dijual ya. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ya Sage karena udah pada panik juga, sebagai retail pasti panik lah istilahnya. Udah di 50 sekarang mau masuk ke papan pemantauan khusus. Kalau dari segi pelaporan keuangan kan dia laporan keuangan gitu, ada laporan keuangannya ya, walaupun menurun ya pasti akan ada, yang penting ada gitu laporan keuangan. Secara ekuitas juga baik gitu kan, dia meningkat gitu kan. Harga wajarnya udah ketahuan kan berapa tadi, silahkan gitu ditulis. Dari broker summary ini masih banyak punya duit nih, kayak si A, si kakak nih belum apa namanya belum pada jualan juga itu kan, jualannya gede-gede istilahnya belum rampung gitu kan. Cuman di sini intensitas jualan cuman di terakhir itu yang besar itu di Februari aja ya, 2024 Februari 2 kali ini ya. Kalau di sini udah mulai ada isian nih, ada CNB smart money ini. Apalagi sini udah tinggi nih. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini tinggi transaksinya ke 51 aja, 1 kali aja. Biar nggak kena apa namanya? Biar nggak kena pemantauan khusus gitu kan. Biar pada retail juga tenang, ya udah nunggu 6 bulan lagi gitu. Kalau mau bermain-main di bawah ya silahkanlah, atur aja gitu kan. Yang penting nanti emitennya naik aja gitu kan. Kan seperti itu kalau retail pinginnya. Terserah mau market mau naikin kapan, yang penting sekarang jangan masuk ke papan pemuatan khusus aja dulu gitu kan, biar pada tenang. Habis itu mau ngapain juga terserah gitu kan. Ini sudah 8 juta yang keluar dari Januari 2023 ya. Baik, mungkin segitu aja. Mudah-mudahan si Sage ini banyak teman-teman kita yang masuk ya. Ya kalau istilahnya teman-teman kita masuk kan ada sebagian yang udah paham bahwa beli di Gocap itu harus ekstra sabar. Cuman tuh kalau nih andaikan teman-teman yang punya saham Sage ini beli dari awal tidak sabar. Ya, andaikan tidak sabar nih. Kenapa? Teman-teman kita ada yang beli ada 100 lot gitu kan. Mereka mungkin udah yang teman-teman kita udah ada yang paham gitu kan. Ini orang-orang pemberani semua ini. Retail-retail pemberani, berani ngambil resiko walaupun emang duitnya kelihatan kecil, cuman dia udah berani ngambil resiko. Nah, itulah yang dibilang tidak semua retail itu menghujat saham 50 gitu kan. Pasti ada peluang di situ, pasti ada peluang. Ya kapan naiknya ya udah saya beli, saya tinggalin aja nanti. Walaupun naik ke 51, contohnya gini nih, udah naik ke 60 gitu ya. Tiba-tiba dia lupa ngejual atau lagi tidur atau lagi ngapain, lagi rekreasi. Ya mungkin ada tersisa di 53, 54 ya masih ada untung kan. Walaupun tidak bisa dijual di 60 gitu kan. Ya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan si Sage ini, kabar baiknya adalah udah mulai ada foreign. Cuman ini si bandar lokalnya masih terus jualan. Kabar baiknya lagi ada isian dari pasar nego ya, dengan harga yang sama dan harga yang di bawah standar
Artinya dia mungkin si market maker tahu cara memainkan harga, karena kan secara fundamental tidak mungkin tidak mendukung, ya kita akan berjuang istilahnya memanipulasi dari pergerakan dari broker Samerik. Terus secara frekuensi analizer juga menunjukkan kemarin udah ada tertingginya, udah Smart Money yang masuk, belum buangan juga sedikit nih ya, buangan juga sedikit. Jadi tenang aja lah ya, mudah-mudahan ini tidak masuk ke papan pemain khusus lah. Nah di sini Sanir banyak orang-orang yang punya duit yang masih nyangkut ya. Tinggal keberanian aja market maker untuk mengadu dengan retail, membeli sebagian dari barang retail, karena nih sebarang retail semua udah pada habis sebenarnya nih ya. Udah, kalau menurut saya sih udah mulai tipis nih. Karena kenapa? Kadang-kadang retail itu kan kita ya kadang-kadang ngejemur ya, jemurnya cuma 3, 20, 14 tuh ya, 5.000 malah 6.000 tuh. Ini tipis banget ini ya, udah mulai tipis ya, udah mulai tipis ya. Mudah-mudahan cepat diangkat ya teman-teman. Baik, segitu aja. Semoga saga ini menjadi teman seperjuangan kita lah buat kedepannya, dan sebagai contoh juga, andaikan dia di PPA kan ya, di PPK kan ya, itu akan menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Baik, segitu aja. Ciao.